Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Masyarakat Angkatan 56. Nama Abian Luzurdi Alfaruk, STB 4734, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas A, asal Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana pengembalian kerugian negara melalui proses peradilan. Berikut cuplikan videonya. Pengembalian kerugian negara adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan dengan tujuan memulihkan kembali perekonomian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana. Akan tetapi, berada dalam lingkup Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak langsung justru telah memberikan peluang bagi terpidana untuk menentukan pilihan apakah akan membayar pidana pengganti atau memilih untuk menjalani pidana yang telah ditentukan dalam putusan hakim. Pengembalian kerugian negara melalui pengadilan adalah proses hukum yang penting untuk menegakkan keadilan dan memulihkan keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana yang melanggar hukum seperti korupsi, penyelewengan keuangan, atau pelanggaran administrasi lainnya. Prosedur dari pengembalian kerugian negara melalui pengadilan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah UU PTK. Dalam UU PTK memuat ketentuan yang terkait dengan tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian negara dan memerlukan penyelesaian secara tepat tanpa melanggar hak asasi manusia terhadap pihak-pihak yang terjaring sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Adapun dalam pasal 2 ayat 1 UU PTK dijelaskan bahwa setiap orang yang melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri orang lain, suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Adapun dalam pasal 3 UU PTK dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Adapun dalam penjelasan umum UU PTK ditegaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara yang dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena yang pertama berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Penerapan dari UU PTK sebagai instrumen hukum pidana untuk mengembalikan kerugian negara melalui peradilan selalu berfungsi senegara yang dilakukan sebagai primum remedium. Penggantian kerugian negara yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan agar keuangan negara tetap berada dalam keadaan normal. Ketika pejabat negara atau pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas melakukan kerugian negara, maka tepat bila diterapkan instrumen hukum administrasi. Hal ini didasarkan bahwa pejabat negara atau pegawai negeri telah melakukan penyalahgunaan wewenang, bahkan melakukan kesewenang-wenangan dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersumber dari jabatan itu. Berdasarkan penggunaan instrumen hukum administrasi, bila terjadi kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri, tidak boleh dilakukan pertanggungjawaban pidana, kecuali dalam pelaksanaan wewenang terdapat upaya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, boleh diterapkan pertanggungjawaban pribadi yang berujung pada pertanggungjawaban pidana. Namun, ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh persero atau perusahaan umum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut. Dalam upayanya, negara akan mengembalikan kerugian negara melalui peradilan. Berarti negara harus menempuh penyelesaian berdasarkan instrumen hukum perdata, termasuk hukum acara perdata. Dengan demikian, negara bertindak selaku pihak penggugat terhadap persero, perusahaan umum, perseroan terbatas lainnya yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara dalam kedudukan selaku pihak tergugat. Pengembalian kerugian negara melalui peradilan boleh dilakukan bersamaan dengan pengembalian kerugian negara di luar hukum peradilan.
di luar peradilan. Hal ini berdasarkan pertimbangan hukum. Yang pertama, pengembalian kerugian negara melalui peradilan dengan pengembalian kerugian negara di luar peradilan memiliki prosedur yang berbeda. Yang kedua, kerugian negara yang dikembalikan di luar peradilan bukan merupakan sanksi atau hukuman, melainkan bersifat pengganti atas kerugian negara yang ditetapkan oleh atasannya atau BPK. Yang ketiga, kerugian negara yang dikembalikan oleh peradilan merupakan sanksi atau hukuman berupa denda yang dijatuhkan oleh pengadilan tipikor atau KPK. Sanksi bagi menteri atau lembaga atau pimpinan lembaga. Di sini menteri yang dimaksud adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara sekaligus membawai Kementerian Keuangan, dan menteri yang hanya membawai kementerian di luar Kementerian Keuangan, serta pimpinan negara non-kementerian, serta pimpinan lembaga negara. Pengenaan sanksi kepada menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, dan pimpinan lembaga negara ketika terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam anggaran negara. Kebijakan menteri yang melanggar anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan baik secara ke dalam maupun keluar. Selain sanksi administrasi, dikenakan pula sanksi hukuman pokok dan hukuman tambahan kepada menteri, pimpinan lembaga non-kementerian, dan pimpinan lembaga negara. Pengenaan hukuman itu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, baik dalam arti tidak menggunakan upaya hukum maupun setelah menggunakan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam upaya pengembalian kerugian negara tersebut atas tindak pidana korupsi terdapat beberapa tahap, yakni yang pertama tahap penyelidikan. Optimalisasi kewenangan pejabat kejaksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan meminta kepada hakim yang didakwa pidana untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana kepada terdakwa, pengembalian uang ganti kerugian negara atas tindak pidana tersebut, korupsi yang dilakukan dari dia berdasarkan peraturan pasal 18 ayat 1 huruf B UU Pemberantasan Korupsi. Selain itu, kejaksaan juga dapat meminta kepada hakim untuk menyita barang sitaan selama pemeriksaan guna menyelenggarakan pelelangan untuk menutupi kerugian yang diterima negara. Selanjutnya, tahap penelitian. Jika berlaku pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap tersangka, penyidik dapat meminta bantuan atau melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pemeriksa Ekonomi dan Pembangunan dalam proses penyidikan. Badan BPKP sebagai otoritas yang berwenang menghitung jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh kedugaan kegiatan tersebut. Selain melakukan advokasi dan pemeriksaan saksi serta menangkap dan menahan tersangka, penyidik juga dapat menyita barang sitaan milik tersangka korupsi, termasuk harta benda tersangka yang diduga digunakan atau berasal dari tindak pidana. Tujuan penyitaan ini adalah untuk mengalihkan hak miliknya ke orang lain. Adapun perbedaan penyelidikan dan penyidikan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, penyelidikan merupakan proses yang dilakukan setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Sedangkan penyidikan adalah proses yang dilakukan oleh pejabat Polri yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana atau guna menemukan tersangka. Selain itu, kaitan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada pasal 4 yang berbunyi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 2 dan pasal 3. Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan. Selanjutnya, tahap eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam pasal 270 KUHP menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap itu dilaksanakan oleh jaksa. Eksekusi putusan pengadilan hanya dapat dilakukan berdasarkan substansi yang termuat dalam amar putusan berkaitan dengan pengadilan
pengembalian kerugian keuangan negara melalui hukuman pembayaran ganti rugi uang negara. Jika terpidana tidak dapat mengembalikan, maka jaksa dapat melakukan penyitaan dan lelang atas harta benda yang telah ditetapkan dalam amar putusan. Proses penyitaan tersebut tidak lagi memerlukan izin atau penetapan pengadilan sebab telah menjadi satu kesatuan dengan putusan pokok perkara. Akan tetapi apabila aset yang disita atau yang dilihat tidak mencukupi untuk membayar pengembalian dana ganti rugi, terpidana harus menjalani hukuman pidana paling yang lamanya telah ditentukan dalam putusan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.